Ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi konsep negara kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis konsep negara kesatuan. Buka buku PPKN kelas 12 halaman 94. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Dalam negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi untuk menampung aspirasi rakyat di daerah. Terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal
yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya berada di tangan pemerintah pusat. Ingat, persiapan diri pada materi yang akan datang, yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah.